Kalau kamu mendengar rekaman ini sendirian, mungkin kamu akan mengira ini hanya cerita. Padahal ini adalah suara seseorang yang sedang menunggu shift-nya berakhir, tapi tidak pernah benar-benar selesai. Namanya Arman, Satpam Gudang Sektor B, seorang pria biasa dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Namun, malam ini adalah shift terakhirnya, atau mungkin awal dari keabadiannya. Siapa yang tahu? Gudang Sektor B. Tempat ini selalu terasa lebih dingin dari tempat lain. Bukan karena angin yang bertiup dari celah dinding, tapi karena sunyinya. Sunyi yang menusuk tulang. Sunyi yang bisa membuatmu mendengar bisikan-bisikan dari masa lalu. Arman sudah bekerja sebagai satpam di gudang ini selama hampir setahun. Awalnya, ia merasa senang karena pekerjaannya relatif mudah dan gajinya lumayan. Namun, lama-kelamaan, ia mulai merasa tidak nyaman dengan suasana gudang yang aneh. Terutama saat shift malam, di mana ia harus berjaga sendirian di tengah keheningan. Sebelumnya, ada satpam senior yang memperingatkannya tentang sesuatu. Arman, kalau dengar suara langkah jam 2 pagi, jangan ditegur, biarin aja, jangan pernah cari tahu. Iya Pak, saya paham. Waktu itu Arman cuma tertawa kecil. Ia pikir itu hanya cara orang lama menakut-nakuti yang baru. Tapi, malam ini, tawanya terasa hambar. Gudang Sektor B adalah sebuah bangunan besar yang menyimpan berbagai macam barang, dari peralatan elektronik hingga bahan kimia berbahaya. Arman bertugas untuk memastikan keamanan gudang dan mencegah terjadinya pencurian atau kerusakan. Setiap malam, Arman selalu melakukan patroli keliling gudang. Ia memeriksa semua pintu, jendela, dan pagar untuk memastikan semuanya terkunci dengan rapat. Ia juga memeriksa monitor CCTV untuk memantau aktivitas di dalam dan di luar gudang. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Arman merinding setiap kali melakukan patroli, yaitu lorong panjang di bagian belakang gudang. Lorong itu gelap dan sempit, dengan dinding yang lembab dan berlumut. Arman selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi dirinya dari dalam lorong itu. Jam 1:47. Monitor CCTV berkedip-kedip aneh. Layar kamera nomor 3 mati total, hanya menampilkan gambar statis yang berdesir. Arman meraih radio dan mulai bertanya. Pos pusat, kamera 3, aktif nggak? Tidak ada jawaban, padahal radio menyala. Arman mencoba menghubungi pos pusat beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Ia merasa aneh dan mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres. Arman memutuskan untuk memeriksa kamera nomor 3 secara langsung. Ia mengambil senter dan berjalan menuju lorong panjang di bagian belakang gudang. Saat melewati meja penjaga, Arman melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Buku tamu terbuka lebar, padahal tadi ia yakin sudah menutupnya rapat-rapat. Di halaman yang kosong, terdapat sebuah tulisan tangan yang baru saja ditulis. Tulisan itu sederhana, tetapi membuat bulu kuduk Arman meremang. Arman menggumam pelan setengah berbisik. Siapa yang nulis ini? Tulisan itu berbunyi. Saya sudah datang. Arman merasa jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba mencari tahu siapa yang menulis pesan itu, tetapi tidak ada siapapun di sekitarnya. Ia merasa seperti ada yang sedang mempermainkannya. Arman melanjutkan perjalanannya menuju lorong panjang. Semakin jauh ia berjalan, semakin gelap dan dingin suasana di sekitarnya. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang mengawasi dirinya dari dalam kegelapan. Akhirnya, Arman sampai di depan kamera nomor 3. Ia melihat kamera itu rusak parah. Kabel-kabelnya putus,
dan lensanya pecah. Arman merasa semakin bingung dan takut apa yang sebenarnya terjadi di gudang ini. Jam 2:13, langkah kaki terdengar jelas. Bukan langkah kakinya sendiri. Langkah kaki itu datang dari dalam lorong, semakin dekat dan semakin dekat. Langkah itu berhenti, tepat di depan Arman. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi dahinya. Ia tidak berani melihat ke arah sumber suara. Tiba-tiba, monitor CCTV yang mati kembali menyala. Namun, gambar yang ditampilkan bukanlah gambar normal, melainkan gambar dirinya sendiri yang sedang berdiri di lorong, dengan ekspresi wajah yang kosong dan menakutkan. Sosok di layar memakai seragam yang sama dengan Arman, termasuk name tag bertuliskan Arman. Arman berlari kembali ke pos penjaga. Ia merasa ketakutan dan kebingungan yang luar biasa. Apa yang baru saja ia lihat? Siapa sosok di layar itu? Dengan tangan gemetar, Arman membuka arsip lama yang berisi catatan tentang kejadian-kejadian aneh di gudang sektor B. Ia mencari informasi tentang satpam yang pernah bertugas di gudang ini sebelumnya. Lalu dia membaca pelan. Arman menghilang saat bertugas. Tanggalnya 7 tahun lalu. Nama yang sama, jam yang sama. Arman mulai meragukan identitasnya sendiri. Apakah ia benar-benar Arman, satpam yang bertugas di gudang ini? Atau apakah ia adalah hantu dari masa lalu yang terjebak di tempat ini? Lampu gudang mati satu persatu. Dimulai dari lampu di lorong panjang, kemudian lampu di ruang utama, dan akhirnya lampu di pos penjaga. Arman mencoba menghubungi seseorang lewat radio, menyatakan bahwa dia masih di dalam, namun tidak ada jawaban. Hanya suara statis dari radio yang semakin keras. Arman mencoba menghubungi pos pusat sekali lagi, tetapi tidak ada yang menjawab. Ia merasa benar-benar sendirian dan terisolasi. Tiba-tiba, radio menyala. Terdengar suara tak dikenal, berat dan mengancam. Shiftmu sudah selesai. Suara Arman terdengar pasrah dan menerima. Punyaku belum. Lalu terdengar suara statis panjang, kemudian hening total. Keesokan paginya, tidak ada laporan kejadian aneh yang ditemukan. Gudang sektor B tetap dijaga seperti biasa. Dan di jadwal shift malam, nama Arman masih tertulis. Menurut kamu, apakah Arman adalah korban yang terjebak dalam lingkaran waktu yang mengerikan? Atau apakah ia memang penjaga abadi yang tak pernah bisa pulang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu punya pengalaman kerja malam yang aneh atau kejadian mistis di tempat sepi, ceritakan di sana. Siapa tahu, cerita kalian bisa menjadi arsip malam berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, karena masih banyak kisah yang belum benar-benar selesai. Sampai jumpa di arsip horor malam selanjutnya.